izin apa gimana? Jawaban mak setelah cepot, gimana enaknya aja, mak udah sakit hati, bapak udah nggak ada, ya udah cepot balikin dong, das. Dikira saya bang, saya kuat, tapi alhamdulillah bang saya kuat dengan izin Allah ya segala sesuatu. Orang itu sakit pulang ke kampung. Si pelaku ini. Pelaku pulang ke kampung berobat bang, pulang sehat lagi nembak saya, tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa. Dia bingung heran, kok ini kenapa nggak kenapa-napa. Saya selalu ingat pesan bapak, 7 yang mau dimatiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si ganteng dari Bekasi, yang pastinya wajib dilindungi dari kepunahan dan kejaran ibu-ibu berdaster. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber, di mana narasumber kita nanti akan menceritakan pengalaman mistis di mana keluarganya disantet oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang mau menceritakan pengalaman mistisnya di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di nomor 0852 12 34 5683. Dan jangan lupa tanggal 1 sampai 4 September kunjungi booth kami di nomor J6 di Indofest 2022 yang akan diselenggarakan di JCC Senayan Hall B. Kita tunggu. Yap. Assalamualaikum Bang Cepot. Cepot copet kepepet. Bukan Bang ya, bukan copet Bang ya. Cepot aja panggilannya. Oke. Bang Cepot. Di sini Bang Cepot akan menceritakan pengalaman mistis lah ini ya, di mana keluarga atau keluarga Bang Cepot ini disantet oleh orang yang mungkin benci lah atau kayak gimana gitu sama keluarga ya, sama keluarga Bang Cepot. Oke, Bang Cepot bisa diceritakan dulu sedikit aja nih kisi-kisinya dari pengalaman mistis Bang Cepot ini. Keluarga gua ngalamin kena santet Pak. Dari bapak gua, bapak angkat ya, terus sama abang angkat mengalami kena santet dari orang yang nggak bertanggung jawab dari ilmunya itu. Sebelum Bang Cepot menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Ya, Bang Cepot udah siap Bang ya buat cerita? Siap. Ya, santai aja Bang. Tarik nafas, hembuskan perut, jangan keluar kentut. Oke Bang ya, santai Bang ya. Santai. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan Bang Cepot. Oke Bang Ali. Awal mulanya gua bersaudara, 4 bersaudara. Oke. Kakak gua 2, yang cewek 2, dan laki 2, adik gua. Itu bukan adik kandung Bang Ali. Jadi itu adik angkat gua. Jadi gua pertama kali main ke rumah itu gua lagi ngaji, ya kan. Bapak angkat gua ngangkat, lu jadi anak gua biar ngedoain gua gimana nanti jika kalau udah nggak ada gitu kan. Gua main dong ya kan ke rumah beliau ya kan. Gua main. Ibu angkat gue itu kerja buruh Bang. Ayah angkat gue itu kerja ya di mana bahan kebersihan kayak sampah gitu. Beliau baik lah, di mana tempat bergaulnya dia nggak pernah sombong, nggak pernah gimana, kayak di mana dia nggak pernah sombong sama orang, nggak pernah jahat sama orang, tapi gimana ya, selalu keluarga gue ya dijahatkan sama orang yang tidak bertanggung jawab.
Oke. Iya. Jadi gimananya itu orang tua gua ketika waktu awalnya ya biasa-biasa aja gitu, kita kayak ngobrol, ya kan, makan bareng. Terus lu nasehatin lu harus begini, lu harus jadi, ya lu bisa lah apa yang lu bisa, lu pasti lu cita-cita kejar. Pesan dari mana? Orang tua gue selalu mengingatkan yang baik-baik aja, jangan pernah dari yang dulu diingat hanya untuk dikenang. Gitu. Terus suatu waktu orang tua gue itu tanpa diduga bang, ya kan, gimana? Pertama orang tua gue bangun jam 3 malam mau sholat tahajud. Ya kan? Orang tua gue bangun jam 3 malam mau sholat tahajud, beliau dapat kayak datang binatang bang, binatang kayak kalajengking, ular, terus sama binatang satu lagi yang terbang kayak semacam kayak apa ya, binatang apa nggak tahu lah, lupa lah. Cuman disitulah kejadian gimana keluarga gua kena musibah yang tidak diinginkan. Awal kena itu ibu bang, awal kena ibu kakinya. Ketika habis sholat Jumat, habis sholat tahajud, beliau kena kakinya bang, bangun langsung sakit kakinya. Nggak ngerasa ya, biarin lah, mungkin ini rematik kata ibu, ya kan, namanya udah tua bang, ya kan, pasti tahu lah di mana gitu, dia udah tua. Ibu gua mengira ya biarin lah ini sakit ini. Cuman firasat gua gini bang, beda gitu orang sakit sama yang gimana kita kena rematik sama itu beda. Ya kan? Gua ngerasain dari hati gua, karena gue dimana gue sering ngaji gitu ya, belajar ngaji kesana kesini demi orang tua gua bang. Gue harus bisa gitu. Ibu gua penasaran nih bang dari nasihat gua, coba Bu jangan cari ke ustadz yang bisa, ya kan? Bisa ngelihat gimana apakah itu penyakit benar, coba ke dokter. Kita ke dokter bang, ya kan, sama empok ke dokter, kita jalan bersama ke dokter. Udah ke dokter, dokter nggak ada penyakit bang, kagak ada penyakitnya sama sekali. Jadi kita bingung ya kan sebagai anak, kok kagak ada penyakit. Nah kata ini teman bilang, coba lu ke sono, ya kan. Kemana ya kan? Adalah namanya Ustadz Mansur. Beliau bilang, udah lu ke sono aja, coba ke Bambu Larangan. Ada Ustadz salah satu. Kebetulan itu bisa bang gini-gini. Kita datang lah penasaran ke sana. Sudah datang, kita penasaran ke sana, kita datang. Yang namanya kita Ustadz kan, kita mungkin assalamualaikum ya kan. Itu tamu banyak bang, tamu banyak. Kita ngantri biasa kayak ngantri gimana? Nunggulah ya kan, masih ada obat. Kata yang biasa nyatetin apa kayak gitu buat berobatnya, pendaftaran. Dia bilang ntar ya, tunggu. Nah kita masuk tuh bang. Ketika kita masuk biasa ngobrol awal cerita gimana kita kena gitu. Awalnya kita gimana cerita, ibu cerita sebelum kena begini biasa-biasa aja, sehat ya. Terus ketika pas ngelihat kalajengking, ngelihat ular di kamar mandi gitu jalan, sama binatang yang kayak terbang kayak kunang-kunang apa-apaan nggak tahu, kayak binatang itu sayapnya warna-warni bang. Tapi nggak tahu kita binatang apa, pikiran kan kagak ada kayak terjadi begini gitu. Ya kan, kata beliau coba sini ya kan. Diobatin tuh beliau sama ibu, diobatin sama beliau. Beliau itu kata bilang, ini ada yang nggak suka. Terus ibu penasaran bang, siapa yang nggak suka? Saya biasa aja loh ya kan, kerja buruh ya kan, tukang cuci gitu. Tapi saya ini gitu. Oh ini ada yang nggak suka. Nggak sukanya dari apa? Kamu pergi haji. Pergi haji sedangkan dia kerja biasa aja gitu bang. Ya kan, kerja namanya cuci lah, kulit cuci ya. Itu mungkin ya dari situ kata Ustadz itu ya kan, kamu pergi haji tapi kok kamu ada aja rezeki lancar gitu. Karena ibu itu gini bang, ibu itu nggak pernah lupa namanya sholat tahajud, terus sholat duha, selalu baca Ar-Rahman, Tabarok, Yasin. Beliau itu selalu ngajarin kami semua bang, biar apa, biar masa depannya gitulah ada yang bisa nolong gitu kan. Terus dia berobat, diobatin bang, alhamdulillah gitu ya kan, kagak seperti apa yang di awal alami, ketusuk-tusuk. Diobatin, alhamdulillah bang.
dikasih air, suruh minum. Itu sebelum kejadian ayah bang. Minum, yaudahlah kita pulang, ayo salim kita semua, ya kan, salim pulang dong kita. Terus assalamualaikum, pulang ke rumah, kumpul ke rumah bang. Malamnya itu panas bang rumah bang, kayak ada sekelebat lewat hitam. Nah, turun dari tangga hitam. Di rumah itu kan ada 2 kamar bang, atas 2, di bawah ngeplong begitu kayak ruang tamu aja gitu. Ibu dan sama ayah tidur di bawah bang, saya tidur di atas sama adik. Ya kan? Empok tidur di kamar 1. Ketika itu ibu gimana ya, mau sholat tahajud lagi, kejadian lagi bang yang tidak diinginkan. Kakinya sakit, sama sebelah sininya, sebelah sini sakit bang, kayak ditusuk katanya, ditusuk-tusuk. Baliklah kita ke sana lagi berobat. Kita diobatin semua. Ini ada yang nggak senang, bakalan ngincer 1 orang, ya kan. Kita mikir dari situ, siapa lagi gitu. Kok gue bisa begini, keluarga gue kenapa bisa dijahilin tanpa, sedangkan gue nggak pernah jahat loh sama orang. Orang tua gue biasa-biasa aja, baik, nggak pernah jahat lo harus gini-gini, nggak pernah ngajarin kita semua bang, selalu ngajarkan kita baik-baik aja. Diobatin lah sama ustadz itu, ustadz diobatin, yaudah sini diobatin lagi. Air yang kemarin masih ada di rumah, ada kata ibu, minumin lagi, dioperin lagi. Alhamdulillah bang, enggak kenapa-napa tuh, belakang juga alhamdulillah kan. Kita dari situ ya udah, ya kan, pulang kata ustadz itu. Kita pulang bang, pulang. Pas udah nyampe rumah pulang, itu tanpa diduga bang, bau sangit bang. Bau sangit kayak semacam, kan banyak yang bilang kalau bau sangit ada genderuwo, ada apa. Kita nggak pengira begitu bang, kita nggak mengira begitu, tapi kita ya positif aja. Mungkin bau angus ini kayak ada nasi gitu, kayak tetangga lah gitu, tetangga mau masak kosong apa bagaimana, biarin positif aja, kita pulang berobat. Dari situ malam ya udahlah, alhamdulillah bang ibu baik. Keempat malamnya ibu tahajud, kejadian lagi bang, tapi kejadiannya ayah langsung lupa sama kita semua anak-anaknya. Lu siapa? Ibu aja bang ditanya, bini gua mana? Bini gua nggak, lupa sama istrinya. Padahal ada. Itu beliau yang ngomong. Ibu saya yang ngomong sama ayah saya, tapi lupa. Lu siapa? Manggil kan anaknya itu kan anak yang bontot tuh yang paling sayang ya, ya kan? Anak-anaknya dipanggil, ya kan? Kan maaf, ini sini lu tong, ya kan? Panggilin anak gua. Padahal itu dia anaknya. Dan saya juga dipanggil. Itu juga, lu siapa? Kok bapak gini? Saya manggil dong ke kakak ke atas. Panggil kan, kok bapak begini? Penasaran gitu. Coba telepon kontak, ya kan? Telepon dong, assalamualaikum, ya kan? Biasa kita berbicara, gimana kita caranya sama beliau. Coba datang ke sini, bapak. Datang dong kita ke sana. Terus bareng-bareng satu keluarga naik motor. Nyampe di sono, jawabannya sama bang. Ada yang jahil, ada yang mau ngambil apa, ngerebutin hanya untuk tanah bang. Rumah itu direbutin, masih saudara dia juga sama kita. Dari situ ya udah berobat dong kita, penasaran. Kita berobat tuh ke situ, masih penasaran juga bang, kagak ada perubahan gitu. Kok masih begini aja, masih lupa sama kita. Kita berobat, terus adalah bapak itu kenal lah, banyak orang kenal gitu. Ibu dikasih saran, coba lu ke Banten. Banten mana nih, kata ibu kan gitu. Daerah Banten mana? Banten itu banyak bang, ya kan? Bukan Banten doang gitu kan. Daerah mana? Kata, coba lu daerah Labuan, kata Caringin. Ya udah, patokannya apa? Ibu nanya, sekian. Ya udah, kita datengin bang tuh, ya kan, beliau seorang kiai. Adalah, kita nggak bisa sebut. Ya. Beliau seorang kiai bang. Saya datang, assalamualaikum. Beliau mau tahu bang, langsung nyebut apa? Astagfirullahaladzim, belum ngeliat. Oh, langsung tahu. Langsung nyebut astagfirullahaladzim.
Ditanyalah ibu sama itu, sebelumnya pernah punya salah gak? Ibu jawab dong, saya nggak pernah buat saya baik sama tetangga saya ini. Nah dari situ ibu penasaran bang, nanya ustadz itu, namanya kiai lah, nanya kiai, kata kiai, maaf sebelumnya ibu pernah dikasih kagak makanan dari dia? Ada seseorang lah, ingat-ingat ibu, oh iya pernah dikasih bang makanan dari itu orang. Langsung sakit emang bener bang. Itu langsung lupa bang kita. Dari situ kita bingung, sampai ade bang, maaf bang ya, saya goblok-goblokin. Lu goblok, lu kenapa nggak ngaji? Lu tolol, kenapa lu nggak ngaji? Bapak lu udah kayak gini, kenapa lu nggak belajar? Gitu. Iya bang, cuman bilang begitu doang. Ceramain dong kita semua ya kan. Terus kenapa bisa begini awalnya? Coba ceritain, ibu yang cerita bang, kita juga ada di situ. Awal cerita begini, kita mau baik aja, nggak pernah jahat sama orang baik kita baik, kita tidak pernah oh orang ini jahat sama kita, enggak pernah bang, kita selalu positif aja gitu. Udah dari situ ibu nanya, penyakit apa yang ada di suami saya? Diobatin bang, satu kamar, ada tuh satu ruangan tuh namanya khusus buat gimana pengobatan ya kan. Satu pengobatan, ibu masuk sama ayah, saya masuk. Itu bang di dalamnya keluar apa di kakinya? Kawat. Dari telapak kaki atau dari mana? Dari bawah kaki keluar kawat bang. Oh. Keluar kawat, jarum itu keluar di belakang sini bang, semacam kayak rambut ngegumpel. Dari situ kita pernah kok ada, sampai saya bilang oke maaf, karena kok ada orang jahat kayak gitu. Jawabannya beliau, namanya orang syirik, namanya orang dengki, apapun dilakukan bang. Kita dari situ ya udahlah, kita belajar. Ya udah, gimana caranya? Kiai minta doanya biar ayah saya sembuh. Yaudah, kamu bawa pulang ayah kamu. Di situ ada rumah saudara kagak? Ada. Itu rumah jangan ditempatin malam ini. Sediain kopi, teh, tawar, air putih tawar bang ya, sama rokok, sama kelapa. Ditaruh di dalam ke dalam. Jangan ada yang pergi. Jangan ada yang pergi sebelum saya kasih kontak batin ke, nunjuknya ke saya, ke dia. Oke, insya Allah saya siap. Kita nunggu tuh bang di depan rumah. Jadi pintu itu kan ada dua bang, ya kan, pintu yang kayak begitu dong loh. Pintu dua tuh depan, atas kan kelihatan dari bawah ke atas. Itu bang, pada lari, saya doang kagak lari. Itu ada suara kuntilanak. Di dalam itu kagak ada orang bang, nyata. Di dalam kagak ada orang. Itu di dalam bang, suara kuntilanak sama suara tinggi gede, kayak suara gimana sih bang, kayak gundur, hahaha, ketawa gitu. Jadi udahlah bang, saya cerita sama ibu kenapa lari gitu, kan ada saya gitu, insya Allah saya ngelindungin ibu, gimana caranya gitu. Kiai marah bang dari situ. Kenapa kalian pada kabur? Kalau kalian nggak kabur itu kalian tahu siapa yang ngerjain bang. Itu bakalan tahu, dari kuntilanak itu bakalan pulang ke siapa majikannya, dia itu bakalan pulang. Saya ngelihat nyata. Itu nyata bang, lihat terbang nggak jauh dari rumah saya. Masih hitungan rumah lah bang, masih saudara, cuman gara-gara ingin ngerebut rumah. Saya bilang, Pak, kalau emang sehat, kalau emang ini, kita hijrah. Ya udah, sakit lagi bang, begitu, bawa lagi kita ke sana. Jawaban Kiai marah, kenapa kalian pergi? Kenapa kagak tunggu biar kalian tahu siapa yang berbuat? Jangan kabur, katanya. Ya udah, minta maaf. Pas sudah kayak gitu minta maaf, kita diobatin lagi dong. Ayah saya diobatin. Cabutin. Keluar bang segumpalan rambut dari sini juga, sama kaki. Itu kayak semacam kawat. Dibilang kayak paku karat, tapi bukan paku bang. Tapi nggak tahu apalah. Itu karat bang, nyata. Kata beliau, buang ke ini kali yang terdekat. Kita mikir itu kali mana yang diarus gitu. Oh iya, sampai ada bilang, saya bilang, coba yuk buang ke sono kali, ada di daerah saya namanya kali Jembatan Gantung bang. Ya, dibuang sama saya merinding bang, tangan saya itu merinding semua. Saya bilang, udah lu jangan takut, malam lu sampai lu tidur awas lu, sampai saya gitu. Kalau saya kejam bang sama adek,
kejam demi kebaikan orang tua kita gitu ya. Oke. Kita dari situ yaudah malam kita tawasul bang, tawasul zikir apa yang bisa dari saya sebisa saya lah gitu ya. Saya tawasul datang bang, Allah walam ya kita ya. Datanglah kita dimimpiin, ada bisikan banyak-banyak bacaan kalimat Allah, ini rumah nggak baik. Dari situ kita dari situ berobat lagi bang, sono lagi balik lagi 3 kali bang kita berobat. Kata beliau insya Allah sehat, tapi jangan balik ke rumah itu kalau sehat, kalian harus hijrah. Udah dari situ kita hijrah dong bang, rumah kosong tuh bang, yang nidurin cuma saya sama adek saya kan penakut bang, dia penakut kalau masalah goib-goib kayak gitu, penakut. Kalau saya ya, lu nggak bakalan jahat kok, cuma nampakin doang gimana lu, oh di sini ada gitu. Ya udah, ibu ngontrak lah sama kakak semua, 3 pintu ibu ngontrak sama bapak sama ini sama kakak. Ketika ibu lagi sholat zuhur itu bapak nggak ada di rumah bang, kami kerja, bapak nggak ada di rumah, ibu nelpon, bapak hilang. Kita bingung dong, kemana ya bapak? Pulang bang, saya langsung dari kerja saya pulang nyari, keliling kan, dianterin tuh kucuk dari orang kayak kenal lah sama ibu. Oh ini nih suami kamu ya kan, tadi lari sono gitu, jalan bang dari rumah 2 kilo lebih. Oh, kayak linglung atau gimana? Kayak linglung, nyariin rumahnya di mana linglung. Oh, oke. Kita dari situ yaudah Pak, Bu ya, saya ngomong tuh, Bu jagain bapak, soalnya bapak masih linglung, nggak tahu siapa. Sama kita orang aja nggak kenal bang, sama kita nggak kenal, sampai ibu nyuapin, dibilang lu siapa? Anaknya bang, adek, ya, Tong, sini lu, anak gua mana? Itu padahal anaknya bang. Kita di situnya menyebut, ya Allah, kok ada gitu orang yang jahat kayak gini. Ya emang kalau emang ini ujian buat kami, keluarga kami ya kan, saya terima bang. Oke. Kan itu ya udahlah, kita bapak dijagain, saya mesen sama empok, jagain bapak. Kalau saya lagi kerja, kalau lagi saya nggak kerja saya jagain di luar. Iya pot, harus jagain, jaga dong. Terus udah kayak gitu, hilang lagi bang 2 kali. Keluarnya nggak tahu kemana, pan empok ada di depan pintu. Hilangnya nggak ketahuan, sama sepertinya zuhur, ibu lagi sholat zuhur hilang, kita nyariin bingung mau kemana gitu. Dianterin lagi sama tukang ojek lagi, ketemu di sono lagi diem, lagi linglung lah pikiran dia, gua harus kemana gitu. Namanya orang begitu bang, kan kita nggak tahu kenalnya di mana. Ya udah anterin, Bu gimana caranya gitu. Saya berangkat dong, Bu izin ya kan, saya mau ke Ustadz Heri, sekarang almarhum bang beliau. Bu izin mau ke Ustadz Heri. Ya udah, saya bilang Jar, lu ikut gua kemana? Udah lu diam Ustadz Heri, kita datang dong ke sana. Itu ada dibilang apa bang, jagain emak, jagain bapak, belajar apa Ustadz ini? Ya belajar, gua jagain emak bapak. Sebelum beliau meninggal itu beliau pesan begitu bang sama adek. Tapi adek namanya otak namanya masih mau main bang ya, namanya nggak mau belajar ngaji begitu, masa bodoh kayak gitu. Tapi ketika bapak pergi nyesel. Sebelum bapak pergi itu kejadian masih aneh bang. Masih aneh. Itu bukan di situ doang bang, bapak hijrah. Oh ini gua udah kenalan kata dia, ada temen lah ngomong. Di mana? Bogor. Kita datengin bang ke Bogor demi bapak sehat. Sampai diinepin seminggu lebih bang. Di dalam satu rumah bang, itu gempuran listrik sampai putus. Tetangga bilang katanya itu ada cahaya api masuk ke dalam rumah itu. Langsung lampu mati bang, putus. Tapi pagi kita ganti itu lampu, nyala seperti biasanya. Seminggu berturut-turut bang. Saya datang ke sana,
Saya jikiran sebisa saya apa yang saya bisa gitu ya kan. Kalau saya bisa ya udah saya jikiran ya kan. Jikiran. Emang bener bang, nyata di atas kagak ada kucing, kagak ada apa, itu bunyi duak duak duak. Kalau kucing kan berasa bang bunyinya gimana ya kan. Di situ kita merasa ya Allah gimana ini gini. Saya berdoa pada yang maha kuasa lah, meminta yang terbaik. Ya udah seminggu bang itu saya digempur keluarga saya, ayah saya linglung. Kita keluar dari rumah itu ibarat olahraga lah kan kata beliau, suruh olahraga. Olahraga keliling, maksud tiap pagi itu bang kita harus olahraga, ajak beliau. Kita bawa, kita gandeng jalan sama-sama, kita gandeng. Itu ada orang bisa menyebut astagfirullahaladzim, kakinya astagfirullahaladzim. Ngomong sama ibu, bicara, kata orang bisa begitu, bisa ngelihat spiritual kayak gitu bang. Dia ngomong kayak gini, ini penyakit suami ibu bukan penyakit biasa, penyakit buatan. Nah dari situ iya ibu bilang, penyakit buatan dari siapa? Ibu boleh gak katanya ngobrol sama saya? Ngobrol bang ibu. Ayah sama saya, sama adik digandeng, mampu digandeng. Olahraga. Ngobrol apa bang? Masih saudara bang. Saudara, masih saudara mau ngerebutin rumah itu doang. Bapak nggak pernah jahat sama itu. Bapak nggak pernah jahat sama orang itu, tapi dia jahat. Cuman ibu bilang ya biar Allah yang balas gitu. Ya. Ngajarin kita semua biar Allah yang balas. Kalau nggak mungkin, kalau kita kejahatan dibalas dengan kejahatan itu nggak mungkin bang. Kita gimana caranya ya istiqomah aja pada Allah, biar Allah yang balas. Orang pintar itu nyembuhin tuh bang. Udah nyembuhin kayak gitu nggak kuat bang, malah orang pintar itu sakit. Kuat banget berarti yang ini. Ilmunya kuat. Ya. Beliau ngomong dari Jawa. Jawa aja dari mana? Dari Jawa. Kok bilangnya Jawa? Saya nggak kuat, angkat tangan. Ya udah, saya bilang makasih Pak Ustadz. Ya. Saya manggilkan Ustadz biar gimana kan beliau bisa, nggak mungkin dong kalau beliau bisa nggak mungkin nggak belajar agama. Kasih Pak Ustadz. Iya. Sama-sama. Kamu bisa, saya ditunjuk. Kamu bisa. Titisan kamu masih orang Kulon, kamu lawan coba. Iya saya insya Allah bisa saya gitu. Saya belajar ngaji, pro saya tawasul. Saya selalu ingat dari apa kata guru, sehebat apapun ilmu bang ya kan, pasti hanya ilmu Allah yang kuat bang. Betul bang. Ya kan. Baca la ilaha illa anta subhanaka la inni kuntu minaz zalimin. Saya tawasulin bang dari guru saya pro. Saya doain sebelum saya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya sebut nama Bapak. Ya Allah, jika emang ini penyakit dari Engkau, kami terima, keluarga kami rela gitu. Jika ini penyakit bukan dari Engkau, balikan siapa yang buatnya. Sampai satu kamar bang, saya jikiran sama adik. Dua, lu serius demi Bapak kita, lu serius, biarin mama di depan, sama Mpo biarin di depan. Saya lagi tawasul bang, suara kuntilanak, ketawa, nyata itu. Tahulah suara kuntilanak gimana? Ya, di luar. Di dalam kamar saya, ngetawain saya berdua. Kata plus, saya ke guru saya dong. Guru saya kan ada di Bandung. Guru saya bilang, coba kamu pulang ke rumah itu. Saya izin bang sama almarhum nih Ustadz Teri. Jar, coba lu izin ke almarhum Ustadz Teri. Izin apaan? Boleh gak di rumah tawasul? Oh silakan, kata beliau, silakan. Saya tawasul dong bang, Prof. Jadi ini ada yang ngajak teman-teman bang semua buat nginep di rumah itu. Jadi di bawah main PS, saya di atas tawasulan sendiri. Ada itu penakut bang, penakut namanya kalau gue kayak gitu. Enggak, gue nggak berani kata dia gitu. Bilang lu takut kayak gitu, gue bilang gitu. Tapi lu main malam nggak takut. Lu demi Bapak lu takut, lu berarti bukan laki. Saya gitu. Udah kayak gitu, saya tawasul bang. Tawasul sebisa saya mungkin ya, sebisa saya mungkin, gimana saya bisa, haruslah bisa. Saya tawasul, tetangga ngelihat bola api bang masuk di kamar saya. Yang kedua kali ini berarti. 2 kali. Nyata. Masuk dar meledak. Langsung tetangga tuh manggil. Tok tok. Assalamualaikum. Itu bola api di atas apa? Ada yang kebakaran enggak gitu? Kagak ada bang. Itu saya ngerasain panas. Anak-anak ngerasain panas bang.
yang lagi main PS itu ngerasain panas. Oke. Saya bilang, lu keluar semua. Coba gue pengen tahu siapa orangnya. Penasaran bang. Di situ kita belajar. Dia keluar dong, semua dong, ya kan. PS matiin, lampu matiin. Dia bilang, semua TV matiin, lu keluar. Saya bilang, Jar, lu ikut gue di atas. Lu kalau gue lewat, saya bilang gitu. Kalau gue mati dalam keadaan begini, gue rela. Demi bapak, berarti gue syahid, insya Allah. Yeah. Saya tawasul tuh bang berdua sama Ade. Udah tawasul, ada kali setengah jam. Itu godaannya bang, ada aja. Piring pecah, gelas jatuh, kamar mandi kayak ada yang mandi. Itu pintu ngek, gubrak, kayak ada yang mainin bang. Dari situ udah Bismillah aja. Kita ke Bogor lagi bang, berangkat. Bogor ngeliat kondisi bapak lah, mendingan bang, bapak. Mendingan dong bisa tahu nih siapa saya. Nggak ingat lagi. Ya, ingat, alhamdulillah gitu. Udah kayak gitu bang, ya kan. Kita tawasul lagi di kamar bang, ya kan? Demi bapak biar sehat, lebih sehat lagi. Yaitu bapak mesen kepada semua anaknya kumpulin, nangis, emaknya aja nangis. Bapak mesen doain, cuman ngecapin mata doang nggak bisa ini bang, cuman ngecapin mata nggak tahu lu gue siapa, cuma bilang doain, ternyata pengen bawa pulang. Kita bawa pulang bang bapak, sampai di rumah kejadian yang tidak inginkan, meninggal. Meninggal ke situ, cuman melotot, ngapalin pengen apa, ngapalin anaknya. Kita lari langsung bang ke guru kita. Itu kalau tadi saya nggak telat, itu insya Allah bisa tertolong. Itu yang saya tidak pengen ingin. Lewat bang, meninggal bapak dalam keadaan begitu. Saya nggak terima. Sampai saya bilang, mak izinin saya gitu. Buat apa izinin? Balas dendam. Saya nggak terima ayah saya. Kata ibu, jangan. Buat apa sih lu balas dendam tong? Lu balas dendam nggak bakalan bisa api padam. Yang ada api makin gede. Dari situ kita tahlilan bang. Terus tahlilan pertama kita tahlilan, ada guru lah datang nyebut bang astagfirullahaladzim. Itu rumah kalau mau tahu bang, dalamnya apa semua? Kundurwo ada, kuntilanak ada, pocong ada. Itu udah tanaman. Jadi itu udah tanaman. Dari si pelaku ini. Dari si pelaku. Udah kayak gitu saya berdoa bang sama Allah. Kan guru saya bilang berdoalah pada Allah. Kalau emang ini dijolimin balik nih. Saya berdoa setiap malam bang sama adek. Dia bilang ya udahlah kita berdoa. Nggak usah disesalin mak. Mungkin udah ajalnya bapak di sini. Kita doain aja semoga bapak masuklah di dalam surganya Allah. Ya kan saya bilang amin. Terus saya ditunjuk sama guru saya ngajiin sampai 7 hari. Dia pengen di ngajiin sama anak-anaknya. Saya ngajiin bang 7 hari. Saya ngaji di situ. Sama adek, lu ngaji lo. Lu jangan main mulu. Saya gedeknya sama adek gini bang. Ketika lu dalam keadaan musibah kayak gitu, lu malah mikirin cewek lu. Oke. Ya kan saya bikin gedek kayak gitu. Lu mikirin cewek lu, kenapa lu nggak mikirin bapak lu? Sampai saya maaf bang ya. Saya goblok-goblokin. Goblok lu tolol. Ini bapak lu. Bilang, lu ngapain mikirin cewek lu? Cewek lu sementara, taruh HP lu, ngaji. Bang, ngaji bang kita malam sampai 7 hari. Itu bang, api lagi datang. Itu api, bola api datang. Dari situ kita mulai, kita berguru. Sampai saya berguru sama guru saya. Masuklah saya ke Bandung, saya berguru. Di Bandung ada namanya Gua Larangan, guru saya. Saya datang ke situ. Saya jikiran, tawasulan apa di dalam atas gua. Saya dari darat itu bang sampai ke atas 2,5 jam saya naik jalan kaki saya ke atas. Guru saya mau udah di atas. Saya zikir tawasul, hanya ingin tahu lah siapa sih yang buat kayak gini gitu. Mana ada sih bang seorang anak rela bapaknya digituin. Saya pergi bang berguru, adik saya, lu jagain mak. Iya, udah kayak gitu saya jaga. Berangkat ke saya, berangkat seminggu lah saya baru pulang. Emak saya bang sakit lagi kakinya. Ini sakit mak.
Apanya? Kakinya. Udah lu video call sama gua. Video call ngerintih, sakit. Kejadian kayak gitu. Kayak ditusuk-tusuk, Bang. Udah dong ditusuk. Bilang, "Udah lu bawa ke Ustadz Eri." Dibawalah, mah. Sono. Jawabannya, kenapa balik lagi? Kenapa balik lagi ke situ? Kan udah dibilangin jangan di situ. Akhirnya Ustadz beliau ngomong nasehatin kita dong. Jangan balik. Gitu. Telepon saya, Bang. Ya kan? Assalamualaikum, ya bilang. Iya Pak Ustadz, ada apa? Ini mak kambuh, kenapa kamu keluar? Saya ini Pak Ustadz, ya kan? Ada keperluan. Gitu. Oh mau belajar kayak gitu? Iya. Ngapain jauh-jauh katanya? Udah sama saya aja gitu. Saya ajarin, asal jangan buat kejahatan, Bang. Oke, saya pulang. Terus pulang, saya obatin lah ibu saya, Bang. Dengan sebisa saya belajar dari atas sana, saya bisa. Saya gedek, Bang, jujur. Sampai saya bilang, "Mak, mau dibalikin apa gimana?" Jawaban mak setelah cepot. Gimana enaknya aja, mak udah sakit hati. Bapak udah nggak ada. Ya udah, cepot balikin dong. Das. Dikira saya, Bang, saya kuat. Tapi alhamdulillah, Bang, saya kuat. Dengan izin Allah ya, segala sesuatu. Orang itu sakit pulang ke kampung. Si pelaku ini. Pelaku pulang ke kampung berobat, Bang. Pulang sehat lagi, nembak saya. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa. Dia bingung, heran, kok ini kenapa nggak kenapa-napa. Saya selalu ingat pesan Bapak. 7 yang mau dimatiin. Tujuh orang yang mau dimatiin. Saya ingat, 7 orang. Ya udah, saya selalu berdoa sama adek, saya bilang, lu ngaji sebisa lu berdoa sebisa. Mak, jangan pernah tinggalin kata sholat. Mak alhamdulillah, Bang, sholat rajin. Dari tahajud, duha, baca selalu. Setiap sholat, Mak, setiap habis sholat maghrib, jangan pernah tinggalin baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu doa paling mujarab, Mak. Sama surat Yasin yang 82, inama amruhu iza aroda sayyan ayaqul lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah yang maha fayakun, Mak. Iya. Kita belajar lagi, Bang. Masuk padepokan saya. Padepokan saya namanya Padepokan Narakumbara, yang dipimpin oleh Ki Bule Pamungkas. Beliau ngajarin saya, Bang, lu harus bisa kayak gini. Saya diajarin sama beliau, saya belajar. Dikasih ini buat ngelindungin orang. Nih buat ini, cuman pesan beliau satu, jangan pernah sombong. Saya alhamdulillah, Bang, gak pernah sombong gitu. Apa yang diajarin beliau. Karena kesombongan itu bisa menghancurkan ilmu kita. Saya belajar sama beliau, kata beliau, nih buat nolong orang, buat ini. Sampai saya masuk ke padepokan beliau, sampai saya belajar bisa lah ngobatin. Dengan izin Allah segala sesuatunya, Bang. Bukannya kita sombong dengan diri kita, karena sombongan nggak pantas gitu. Hak itu kan Allah. Ya udah, saya belajar ilmu begitu. Ya udah, coba kamu ketika ibu kamu sakit, pencet. Saya praktekin, Bang. Alhamdulillah. Setiap beliau sakit, saya ngurasin. Setiap beliau sakit, saya ngurasin. Setiap beliau sakit, saya ngurasin. Alhamdulillah. Cuman saya datang ke Ustadz Heri lagi. Ustadz, gimana ini? Jawaban beliau, jangan tinggal di situ lagi. Jual rumah. Saya jual, Bang. Kompromi dulu dong sama keluarga. Gimana nih kita ngontrak keluar dari kampung itulah. Kita keluar, kontrak. Ya udah, jual. Kita jual, Bang. Tanah itu. Ya udah dijual, dibeli dong sama orang. Ya udah ikhlas aja, Mak. Mungkin ini udah jalannya gitu. Rezeki kan nggak ada yang tahu. Ya udah, kita belajar. Dijual dari situ. Ya udah. Nih, Mak, buat beli rumah lagi. Kita beli tanah, Bang, di daerah Banten lah. Nggak bisa saya sebutin, maaf. Ya udah, kita beli dari situ. Ya udahlah, Mak, izinin saya untuk belajar keilmuan. Belajar di mana? Padepokan Narakumbara. Di mana? Jakarta Timur. Oh ya udah, silakan. Kalau emang buat kebaikan, Mak izinin. Tapi kalau buat kejahatan, maaf, Mak nggak bakalan ngizinin. Iya, Mak, saya izin. Sampai saya bilang, Mak, izinin saya balas dendam. Enggak, Ibu enggak. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Api jangan dibalas dengan api. Ya udah, saya nggak boleh. Mak bilang, kalau kamu ngejahatin orang, jangan anggap Mak. Iya, Mak. Karena ilmu kamu bukan kejahatan. Biarin orang jahat sama keluarga kita.
Allah nggak tidur. Udah dari situ ya udahlah, kita belajar ilmu untuk keluar bang. Terus enggak di Padepokan doang saya belajar. Ada lagi satu guru daerah Cadasari. Saya belajar di situ Cadasari, belajar kebatinan. Saya melalang buana demi apa? Demi menolong orang yang sering dijolimin begitu. Karena ilmu kayak gitu udah merajalela bang. Iya. Di mana-mana. Kejahatan buat apa sih bang? Kita punya ilmu kejahatan. Orang itu baik sama kita, tapi kan kebayakan orang itu belum tentu dibalas dengan kebayaan. Pasti dari kejahatan. Nggak mungkin bang ada api kalau nggak ini. Nggak ada asap. Iya. Yaudah kita belajar. Pulanglah kata mak. Coba lu belajar ilmu kebatinan lagi. Saya berangkat di daerah Cadas bang, Tangerang situ. Kita belajar kebatinan. Belajar diolah terus sama dia. Kita belajar. Yaudah. Kita belajar ilmu di situ. Yaudah. Apa yang kita bisa gunakan dengan kebaikan, jangan gunakan dengan kejahatan. Kita belajar. Emak sakit lagi bang, kakinya. Saya obatin. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai sekarang beliau sehat. Dengan apa? Dengan segala sesuatu Allah yang izinkan, kun fayakun. Betul. Ya udah. Dikira saya bang, emak pindah dari situ sehat atau kagak? Saya selain ngelindungin, sampai saya ngajarin adik saya. Kalau gua nggak di Jakarta, kalau gua lagi ngaji keluar kota, lu harus bisa. Lu gua gembleng, emak sampai bilang, tuh lu liatin tuh orang mau belajar masih cepot, jangan lu main mulu, cewek mulu, pikirin cewek emang nggak bakal ada habisnya. Emang benar nyata bang, cewek emang nggak ada habisnya. Dimana kita pintar agama pasti cewek ngejar kita. Ya. Saya ajarin lu tawasul ini, lu belajar ini, nih ilmunya buat begini, nih ini begini. Ya udah dia belajar sampai sekarang. Saya bilang lu puasa seminggu dulu. Nggak kuat dia bilangnya, nggak kuat. Jadi 3 hari puasa. Ya udah puasa dong, alhamdulillah bang puasa. Ini wiridannya ini. Beliau bilang ya udah dijalanin bang, alhamdulillah dia nurut ya sama kita. Karena emang ini buat kebaikan kita sendiri bang. Kalau kita belajar ilmu begitu ya, belajar. Ntar lu praktek nih sama gua, ya udah langsung kita praktek dong. Terus praktek bukan berarti sombong bang ya. Nih di situ lu tarik coba, bukan menarik ini. Kita percaya adanya goib, ngejajal aja gitu, bukan ngejajal ilmu kita gimana. Dulu emak gimana, bapak gimana sakit. Ya udah kita pindah, tapi masih begini. Kita keluar bang dari kampung itu. Terus, aman bang, emak sehat. Saya udah bilang sama emak, mak jangan balik ke kampung situ lagi, emak bakalan sakit. Emak ngehil bang, karena nggak mau jauh dari saudara-saudaranya ya. Pindah kita balik ke kampung situ ngontrak. Saya lagi tawasul, emak kambuh, kaki semua panas semua, dari kaki semua badan semua panas, katanya kayak dibakar bang. Saya bilang sama emak, mak kan udah saya bilang jangan balik ke sini. Emak ngeyel. Emak jawaban emak, iya kok. Emak nyesel, dengar. Ya udah sini saya obatin. Saya obatin dengan sebisa saya bikinin air. Alhamdulillah bang, badannya nggak panas kayak biasanya. Dia bilang, mak pergi jangan di rumah ini rumah nggak baik. Lingkungan ini kampung udah nggak baik, mau ngincer mama. Ya udah pot, emak nginep dong di rumah adiknya, nginep di daerah rumah adiknya. Ya udah saya di rumah, jar di rumah lu ngaji zikir tawasul ntar sama gua, lindungin emak. Udah berapa kali bapak ngomong. Udah kita belajar tuh bang tawasul semua tiap malam tuh, rumah itu tawasul bang. Panas bang rumah itu bang, bau sangit. Bau sangit kayak gimana sih, kayak kita bau sangit, nyium bau sangit nasi gosong. Kayak gitu bang, bau sangit. Ade malah takut kabur bang. Saya masih tetap tawasul. Saya bilang, kalau lu mau nongolin wujud lu nongol, jangan begini. Siapa sih lu? Diberi petunjuk. Saya tanya sama mak bener gak emak sebelumnya dikasih makan ini sama orang? Iya bener kok. Ya udah itu dari situ emak kena. Ya udah terus gimana pot? Ya udah emak pindah, cepet obatin dari sini. Pokoknya cepet bolak balik lah demi emak, dari jangan balik ke rumah itu mak. Ya udah kita dari situ bang tawasulan terus bang. Di rumah mau tahu bang, suara kuntilanak, merinding, bau gosong itu udah sering. Setiap malam saya lagi tidur bang, itu kepala saya kayak dikepok-kepok. Lagi tidur kepala saya dikepok-kepok. Kayak ada yang ngeganggu lah kayak gitu, kayak nggak senang. Rumahnya dibuat zikir,
tawa nggak senang. Saya bilang, saya ditepuk, ketika saya ditepuk saya balik ambil wudhu, saya sholat tahajud, saya minta siapa sih yang jahit. Itu bang kelihatan saya itu lingkungan itu kayak penuh gitu sama makhluk begitu. Saya udahlah, saya usir dong sebisa saya. Udah, saya izin ke mak, besok pagi jam 6 lah, mak pindah aja, jangan di situ. Kenapa emang Pot, katanya, itu rumah udah nggak baik. Nggak baiknya rumah udah penuh. Ya udah, ayo kita pindah, cari kontrakan lagi. Cari bang, kita pindah dari daerah Rawagabus, Kayu Besar. Situ deh, Kayu Besar pertama. Kita cari daerah situ, kagak dapat bang kontrakan. Akhirnya kita dapat di dekat daerah Rusun, jangan disebutnya ya, daerah lapangan begitulah, dekat belakang pasar sore. Situ kita pindah bang di situ. Alhamdulillah bang nggak pernah sakit, ngerasain sakit. Seperti dia ketika dia masuk ke kampung sakit, tapi alhamdulillah pas keluar ke rumah, keluar dari kampung itu nggak pernah sakit. Ya udah, kita dari situ udah kita kesini aja, udah jangan pindah-pindah lagi. Ya udah, digangguin bang, bapak mimpi, masuklah mimpi bapak kan, doain, karena ada yang ngeyel bang, dibilanginnya nggak mau pernah gimana ya, dia selalu mikirin ceweknya. Yang saya gedek tuh begitu, sampai saya bilang, lu sama orang tua lu ngelawan, tapi sama cewek lu tunduk, lu bego. Singkat cerita ya, saya bilang udahlah kita belajar. Emak ngeyel lagi bang, balik ke kampung itu lagi, pindah nggak jauh dari rumah itu, sakit lagi emak. Sakit lagi, saya obatin. Dan mak berapa kali Cepot ngomong, jangan pindah di sini, ini udah kampung udah nggak baik. Ya udah Pot, ini terakhir Cepot ngomong, iya pindah dong mak. Alhamdulillah sehat bang, nggak ngerasain sakit. Setiap emak masuk ke kampung itu sakit, kayak udah nggak seneng lah sama emak gitu. Ya. Emak saat pindah, alhamdulillah sehat sampai sekarang. Singkat cerita, dikira saya udahlah gitu, saya berurusan mistis, udahlah gini. Capek kita berurusan sama mistis kayak gitu, capek bang. Bukan apa-apa, capek badan sama capek gimana ya, pikiran juga kok bisa begini gitu. Singkat cerita ya udahlah, dikira saya ini. Dan belum lama bang, kita aman tuh, nggak pernah sakit lagi, nggak pernah apa, sakit aman bang. Udah kayak gitu, abang kena, abang angkat sama begitu juga. Awalnya jatuhlah api, bunyi buk di atas genteng, tapi nggak ada apa-apa. Oh sama kejadian yang satu, kedua, sama. Dan ini yang ketiga nih ya. Ketiga. Sama bang, jatuh bola api. Udah jatuh bola api bang, abang langsung sakit, badannya panas, kakinya bang kayak diikat katanya, kayak digantungin. Udah, telepon lah saya, Pot di mana? Lagi ngaji mak, lagi ngaji Pok. Kenapa? Nih abang masa tiba-tiba langsung kayak gini, gimana? Bang ini langsung nggak bisa berdiri bang, nggak bisa jalan, nggak bisa apa, langsung tidur aja. Ya udah, ntar cepet ke situ pulang ngaji Pok. Pot datang dong, datang, diliatin, wah ini mah nggak beres. Maaf sebelumnya, abang ngomong apa sama tetangga atau nyakitin lah hati lah. Gitu. Ya udah, singkat cerita, empo bilang kagak nyakitin, cuman abang bilang, lu ngapain sih di sini, lu pergi aja sono. Cuman ngomong begitu doang Pot. Jadi dari situlah pasti orang sakit hati Pok, bilang gitu. Mana ada sih orang yang rela diusir gitu ya kan. Pasti sakit hati dari situ. Dia ngusir siapa? Mantunya. Jadi abang itu punya adeknya nikah lagi, nah suaminya diusir, pengen nguasain rumah itu bang. Kan kontraknya rumahnya. Kagak, itu rumah neneknya. Oh oke. Nah cerita diusir dong bang, dulu sono aja pergi ya kan, lu ngontrak aja, ini rumah udah penuh katanya. Dari ini lah, terus yaudah pergi dong bang. Jangka waktu itu nggak lama sakit banget, sakit saya sembuhin, alhamdulillah sembuh tuh ya kan. Saya bilang janjinya apaan, kalau emang abang sehat ya, abang mau sholat, mau deketin diri abang sama Allah gitu, pengen belajar ngaji lah sama Cepot katanya. Gimana baiknya? Ya udah, dengan izin Allah nih segala sesuatu
Cepot mah nggak bisa apa-apa, bilang gitu. Tangan Cepot kosong, tapi kalau Allah ngizinin kata kun fayakun pasti bisa. Setiap hari bang, setiap malam saya sembuhin, saya benerin, maksudnya saya bersihin lah negatif-negatifnya gitu. Dari rumah saya tawasulin, saya bilang, bang izinin saya tidur di situ selama seminggu buat ngebersihin. Ya udah, tidur dong bang, saya di situ tawasul, berasa bang badan bang kayak dijejek sama orang tinggi gede. Udah Genderuwo itu. kayak gundurwo bang, Oke. gondrong, itu berasa jejek. Lu gak usah ikut campur urusan gua, masing-masing urusan lu, urusan gua. Saya bilang ya udah, kalau lu mau ngadu sama gua ya udah silakan, dengan izin Allah ya kun fayakun bang. Dalam hati saya kan ditanamin kun fayakun, Allah yang maha agung loh. Ya udah, saya ketika itu udah dong, pagi abang mesen pot ya, abang sakit kakinya, maaf bang kalau pagi saya nggak bisa kerja, bilang gitu kan. Malam saya tawasulin lagi bang, malam nih maghrib tuh, habis maghrib saya tarikin lagi bang, saya sediain kelapa hijau, saya masukin. Yang mau ngebelah siapa? Saya diajarin sama guru saya begitu bang. Kelapa hijau cari jangan nyentuh ke dalam tanah, langsung dari pohonnya petik, dicari dapet bang. Dengan hijaunya saya masukin, alhamdulillah bang bisa bergerak. Tadinya mah nggak bisa bergerak kaki. Saya bilang belah, bro. Itu yang ngebelah bang sakit. Yang ngebelah siapa? Anaknya. Anaknya dia sakit. Kan saya udah bilang, jangan 2 kali ngebelahnya, sekali. Dia ngebelah begini aja 2 kali, udah sakit. Bapaknya alhamdulillah. Saya yang repot lagi, saya iniin lagi lah anaknya. Alhamdulillah sehat tuh bang, udah bisa berkata kerjalah seperti biasa, ya kan. Terus alhamdulillah dalam hati dikasih kekuasaan Allah untuk sehat. Ya. Jangka waktu 3 bulan bang, beliau sakit lagi. Telepon saya lagi, Pot di mana? Di rumah Pok. Kenapa? Bisa gak ke rumah? Oh ntar dulu, lagi ngajar ngaji, lagi ngaji. Oh ya udah ntar ke rumah ya. Iya paling malaman Pok, bilang gitu. Ya udah ntar malaman nggak apa-apa, kata dia. Saya datang bang malam sekitar jam 10:30 lah. Saya datang 10:30. Saya tanya awalnya kenapa, abang janji gak dulu, nah inget gak gitu. Iya inget. Kenapa abang dikasih sehat sama Allah, kenapa nggak nempatin janjinya bang? Sholat maka kan dikasih sembuh mau sholat. Iya betul. Dikasih, ketika Allah ngasih kun fayakun sembuh nggak mau sholat. Udah dengan izin Allah saya gini lagi, plus itu badan bang katanya udah ke rumah sakit ya, udah 4 rumah sakit kagak ada penyakit. Di ronsen badannya, soalnya yang sakit perut. Di ronsen kagak ada penyakit, di ini kagak ada penyakit. Saya bilang malam cepot tawasulin. Ya udah cepot tawasulin tuh. Saya buat tawasulin, udah tawasulin saya cabut-cabutin lagi bang. Dengan izin Allah ya kan, saya cabutin, mendingan bang bisa makan. Tadinya nggak mau makan bang, setiap makan itu bau, setiap makan itu bau. Ya udah saya hilangin hidung di bawah. Apa yang saya bisa lah dari guru saya ngajar, saya cabutin bang semua, bisa. Alhamdulillah sehat. Malamnya kalau langsung kejadian lagi gitu lagi. Oh jadi hari itu juga itu hari sehat itu. Malamnya kejadian lagi. Jangka waktu 3 hari amit-amit beliau meninggal. Meninggalnya di rumah sakit, nyebut nama saya. Beliau pesan, gue pengen yang ngegotong keranda gua dari awal pemakaman, dari awal mandian itu Cepot. Pesan Pok Kempok. Yaudah ntar Cepot. Saya mandiin tuh bang, terus saya bela-belain pulang nggak kerja bang. Saya bela-belain, saya mandiin, saya ke rumah sakit, saya nangis. Kenapa? Nyesel juga sih, kenapa gua nggak bisa ini, emang ini udah takdir Allah kali. Empok nangis bang pelukan saya, abang pengen di ngajiin sama Cepot, terus digotong dari awal pemakaman, dari pemandian apa Cepot pengen. Ya udah kok saya lakuin, saya mandiin bang awal,
terus saya gotong sampai ke pemakaman. Saya aja nih keluar dari ajan saya nangis. Itu berasa kayak gimana ya, kayak kurang tenang. Gue nggak berhasil nolong abang gue. Kayak gitu saya tanya pesannya apa lagi. Abang pengen ditawasuli nama cepot dari awal mimpin tahlil sampai akhir 7 hari, sampai nanti 40 hari abang pengen cepot yang bacain. Saya lakuin bang, dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 7 hari saya yang bacain. Saya sebelumnya itu ya saya belajar gitu. Dari saya nggak bisa ngaji sampai saya bisa ngaji. Saya belajar. Ada guru saya di daerah Tasik. Saya belajar ngaji, belajar ini. Dari beliau saya bisa mimpin tahlil apa gitu. Ya udah, saya mimpin tahlil tuh bang. Terus akhirnya saya bilang, kok nanti suatu saat kalau emang cepet nggak ada umur gitu, doain aja ya. Empok nangis meluk jangan. Gue yakin lu bisa. Gue yakin lu bisa ngelewatin ini semua. Doain aja kok. Dikira saya bang itu selesai kagak. Tiap malam ke rumah doa. Itu rumah bang, emak sendiri langsung kayak ada kayak ada serangan, tapi kagak nyata karena rumah saya itu ya sama guru saya udah di alhamdulillah bang ya, dari pagar ya? Udah dipagar baik. Jadi yang siapa yang jahat siapa yang jolim bakalan insya Allah mentak. Itu tiap malam bang ya. Saya bilang kok nanti bakalan dimimpiin loh, soalnya saya firasat gini bang, ada yang ngeganjel. Ada yang ngeganjel kayak mau pesan satu lagi tapi kagak itu. Saya tanya kok ya, sebelum ini abang mikirin Njai gak? Namanya anaknya itu Njai bang ya. Mikirin Njai gak? Iya po. Njai susah dibilanginnya, Njai susah di ini. Panggil Njai. Kalau saya orangnya gitu bang, tegas demi kebaikan gitu ya. Lu bego, lu gian udah hilang, lu nangis. Nggak usah nangis, lu nangis buaya bego. Lihat abang gua sampai begini, bapak lu bilang, lu nggak bisa ngaji, lu malu bego. Iya pot ini. Jangan nyesel sekarang, udah nggak ada nyeselnya. Buat apa lu nyesel hanya untuk di saat? Lu doain bapak lu, jangan lu mikir lah gitu. Lu mikir bapak lu yang lahirin lu, yang ngedidik lu, tapi lu lupa. Lu malah mentingin ya sama kayak adik saya bang, cewek. Maaf kata bang ya, itu nikah tanpa sepengetahuan. Bapaknya mikirin kayak gitu, pikirin mungkin kepikiran lah seorang anak, masa sih lu gitu nggak izin. Ya udah dari situ ya bapak bilang, abang empok kata empok udah pot doain aja, didik Njai biar sampai bisa, insya Allah didik. Ya udah dikira saya bang itu bakalan selesai, masih lanjut lagi, encing yang kena. Encing yang kena di dalam, anaknya encing udah bisa ya, bisa ngobatin kayak saya gitu. Karena dia juga belajar ngobatin bang, dia nelpon, encing mah kenanya nggak di rumah, di luar. Tiap malam katanya encing diobatin gini, alhamdulillah gitu ya, sehat. Ketika encing keluar, amit-amit meninggal lah. Dengan serangan yang sama. Saya mikirnya gini, kenapa sih keluarga gua ujiannya begini? Kenapa sih keluarga gua ujian selalu berurusan namanya mistis? Apa ini jalurnya? Ya udah jalan. Udah singkat cerita, dikira saya bang encing meninggal, itu berhenti tapi lanjut. Makan korban lagi, encing lagi. Sama kejadian seperti itu. Encing lagi. Jadi encing sama ada 2 nih encingnya yang kena nih. Kena encing lagi. Itu sama kejadiannya. Luar biasa. Dikira saya bang encing 2 udah makan korban. Itu bakalan kelar. Ini kagak bang. Lanjut. Gila. Ini orang jahat banget ya. Mau 7 turunan. Penglihatan dari batin
guru juga ya. Itu mau 7 turunan. Dendam pribadi. Udah saya udah kayak gitu ngaji dong ya sini sampai 7 hari. Dikirain saya alhamdulillah udahlah nggak mau berurusan sama orang mistis begini. Dikirain saya selesai. Ini kagak bang, lanjut lagi. Siapa? Encing saya kena lagi. Yang ketiga nih. Tapi alhamdulillah ya masih ketolong sama saya. Sekarang sehat, udah kerja. Saya obatin tiap malam, terus saya obatin tiap malam. Saya selalu pesan jangan pernah jahat sama orang. Orang jahat sama kita ambil sisi baiknya. Dia pernah baik gak sama kita. Saya ambilin bang, terus saya tarik dengan izin Allah ya. Saya gebrak, sehat. Orang itu yang ngejailin sakit. Pulang ke kampung. Berobat mungkin nggak tahu lah ya kita yang mungkin berobat kali sama kampung. Ya udah balik lagi, encing sakit lagi. Ya udah saya obatin lagi. Terus sampai seminggu lebih saya ngobatin encing. Sampai ya Allah ngasih mujizat lah, sehat sampai sekarang. Alhamdulillah sehat. Dikira saya bang itu kelar. Ini kagak. Lanjut lagi bang. Gila, kalau kayaknya sebelum encingnya mati ini belum selesai nih kayaknya ya. Masih terus. Dikira saya itu kelar. Lanjut. Encing kemarin sehat bang. Dikira saya itu bener lah dengan izin Allah sehat kembali. Dihantam lagi bang. Tiap malam sakit. Sampai saya bilang adik saya tuh yang awal cerita itu, lu jajal obat encing. Nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa, segala sesuatu pasti bisa kalau kita niat. Lu praktek depan gua. Praktek bang sama dia, mental bang. Nyata kayak ada yang tonjok. Wah itu kalau kaca bang ya, itu pecah. Ini tembok bunyi ceder. Tapi ketika saya yang megang, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Saya tarik ini, coba cing berdiri. Saya tepak semua, alhamdulillah sehat. Cing bilang, apa ini rumah cing ya? Nggak baik. Coba cing rumahnya di mana? Ayo anterin. Saya masuk ke rumahnya bang, astagfirullahaladzim. Di kamarnya, ngumpul. Itu makhluk-makhluk begitu ada semua. Berarti Bang Cepat udah bisa ngeliat tuh. Alhamdulillah. Itu dengan belajar sama guru lah kita semua. Jadi itu alhamdulillah itu bilang, cing, jangan ditempatin dulu ini. Izinin Cepat mesin. Cari kelapa, jangan nempel sama tanah, sama seperti awal. Dicari dapat hari itu juga. Siapa yang ngebelah? Yang berani ngebelah. Tapi jangan 2 kali, harus sekali geprek, kebelah, insya Allah encing sehat. Manggil dong ponakannya yang dari Tangerang bang. Pas manggil ponakan dari Tangerang, dia juga bisa juga kayak saya. Dia bilang, bang maaf kata, saya bilang, saya emang nggak punya apa-apa, saya bilang gitu kan. Tapi dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, saya bilang gitu. Ya udah, abang ngeliatin di mana, abang kan bisa ngeliat. Oh di sini bang, saya kasih tahu tuh sama dia bang, di sini. Saya tarik dengan izin Allah, saya masukin. Itu bang, mau tahu kejadiannya? Mental. Tuh mental anak ponakannya encing. Bilang bismillah aja. Saya itin dulu dong ya badannya plek. Udah nggak cerita, lu ngebelah bang ya? Ya dia manggil kodamnya dia. Berarti bisa sebisa dia yang diajarin dari gurunya. Tarik plek sekali belah, alhamdulillah. Encing kayak berasa kayak ada yang narik gitu penyakitnya. Plus alhamdulillah bilang gitu. Ya udah, cing mau pulang nggak apa-apa. Cerita ya udahlah. Saya udah situ bermanfaat juga gitu bang. Saya belajar ilmu kayak gini dari padepokan saya. Saya di mana saya diajarin sama guru saya, padepokan saya ada Kumbara ya kan. Di mana di Jakarta Timur itu saya kenal dari teman. Oh lu belajar saya belajar. Saya bilang Ki ya kan. Namanya kan Ki Bule Pamungkas ya. Ki ajarin saya. Ya udah. Diajarin alhamdulillah bang sampai sekarang saya kontak. Makanya sebelum saya bawa nama padepokan saya izin sama beliau. Kata beliau, yaudah silakan. Tapi nanti ya
jangan pernah buat kejahatan, kebaikan aja kita ambil positifnya. Ya, Dari situ betul. udah. Oke. Tapi alhamdulillah ya, udah clear semuanya ya. Alhamdulillah bang, sekarang udah tenang lah gitu, Oke. nggak kayak dulu. Sekarang Ya. udah tenang. Oke, jadi untuk korban, maksudnya buat pelaku ini sekarang gimana? Kalau buat Masih berkeliaran? pelaku ini belum lama bang kena karma, Hmm. sakit, Oh. jangka waktu 3 hari meninggal. Hah? Udah meninggal? Udah Oh. jangka waktu 3 hari meninggal. Baru nih? Dua-duanya. Maksudnya? Allah alam ya, gurunya sama dia. Oh. Meninggalnya juga ya mengenaskan bang. Kenapa? Maaf kata ya. Ya katanya nggak bisa merem. Urus kering. Ya Allah alam, mungkin Allah ngasih lah balasannya. Iya, iya. Ya. Kayak saya bilang, ya udahlah mak, doain aja, jangan benci sama siapa yang jahat gitu. Makan ngajarin cepot, jangan pernah benci sama seseorang. Udah, bagaimanapun caranya dia jahat sama kita, ya udah kita doain aja, semoga apapun dosanya diampunin. Dia bilang, ya udah kita doain, kita takji ya bang. Ini kejadian baru? Baru belum bang. Berapa? Ya sekitar 2 minggu juga yang lalu bang. Oh, baru banget Baru banget. meninggalnya. Betul. Gurunya dulu baru. Ya, pasti ya. Memang kalau ya orang jahat ya pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya ya. bang. Allah nggak Oke, tidur. tapi tetap kita doakan yang terbaik untuk mereka. Pokoknya yang jahat-jahat kita doakan yang baik-baik aja. Iya. Gitu bang ya. Iya. Ya, dari cerita ini kesimpulannya yang dapat diambil apa nih bang? Mungkin yang mau disampaikan ke penonton di rumah. Dan buat para penonton gitu ya, jangan pernah api dibalas dengan api harus dibalas dengan air. Jika ada orang jahat, nggak tahu dari saudara, nggak tahu dari teman, nggak tahu dari tetangga jahat sama kita, jangan pernah balas dengan kejahatan juga. Balaslah dengan kebaikan, biar dia seorang itu mikir, orang itu gue jahatin kok tapi tidak jahat sama kita. Karena api kalau dibalas dengan api nggak bakalan pudar. Betul. Api kita harus balas dengan air. Air buat mendinginkan ya. Iya, betul. Nah, JPKers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Cepot. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cepot, terima kasih buat waktunya. Tapi buat ngobatin Bang Cepot bisa ya? Insya Allah. Jadi orang kena santet, kena teluh segala macam gitu Insya bisa Allah. ya? Kalau Bang emang Cepot ya? izin Allah, segala sesuatu izin Allah. Mudah-mudahan ya teman-teman di rumah. Iya, datang Ada aja yang- ke Padepokan nggak apa-apa, Oke. diterima dengan 24 jam. Sampai jumpa.